Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bagian C yang beranggotakan Dina Zahrotusania dan Erlangga Yoga Pradana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis konsep materi struktur atom. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan oleh Erlangga, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kepada Erlangga dipersilahkan untuk menyampaikan materi pertama. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina yang telah membuka presentasi kita hari ini. Yang pertama, di dalam struktur atom, label konsepnya ialah atom. Definisi daripada konsep atom tersebut ialah unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Kemudian ada atribut kritis. Atribut kritisnya ada partikel penyusunnya, elektron, neutron, dan proton. Atribut variabel ada jenis atom. Untuk superordinatnya unsur, subordinatnya elektroproton, elektron dan proton, serta neutron. Ordinatnya tidak ada, dan ini termasuk jenis konsep abstrak. Contohnya atom hidrogen, untuk non-contohnya unsur logam. Selanjutnya, elektron. Definisi konsep dari elektron adalah partikel dasar materi yang bermuatan negatif. Partikel dasar atribut kritisnya partikel dasar materi serta muatan negatif. Untuk atribut variabelnya ada massa elektron, superordinatnya atom, subordinatnya tidak ada. Sementara untuk ordinatnya neutron dan proton. Jenis konsepnya sama seperti atom, abstrak, contohnya ion negatif, dan contohnya molekul. Selanjutnya ada proton. Proton adalah partikel dasar bermuatan positif suatu materi dalam inti atom. Itu definisi konsepnya. Untuk atribut kritisnya ada inti atom dan muatan positif. Untuk atribut variabelnya ada massa proton. Untuk superordinatnya atom, subordinatnya isotop, ordinatnya neutron dan elektron. Ini juga masih sama, termasuk jenis konsep abstrak. Misal untuk contohnya ada atom barium 13556 memiliki 56 proton. Dan contohnya atom barium 13556 memiliki 79 neutron dan 56 elektron. Label selanjutnya ada neutron. Definisi dari neutron adalah partikel netral. Atribut kritisnya partikel muatan netral, dan inti atom. Atribut variabelnya ada massa neutron, superordinatnya atom, subordinatnya isotop, ordinatnya proton dan elektron, jenis konsepnya abstrak. Untuk contohnya, Se-28034 memiliki 46 neutron. Untuk non-contohnya ada atom Se-28034 memiliki 36 elektron dan 34 proton. Dan untuk label selanjutnya ada isotop. Definisi konsepnya ialah atom yang mempunyai nomor atom Z sama tetapi mempunyai nomor massa atau A-nya itu berbeda. Untuk atribut kritisnya ada isotop, nomor atom sama, nomor massa berbeda. Untuk atribut variabelnya ada nomor massa. Untuk superordinatnya ada proton dan neutron. Untuk subordinatnya ada massa isotop. Untuk ordinatnya ada ion. Jenis konsepnya ialah konsep berdasarkan prinsip. Contohnya Ne2010 dan Ne2110.
Nah, contohnya Na+2010. Label selanjutnya ada partikel di dalam inti atom. Definisi dari konsep tersebut ialah partikel yang berada dalam inti atom. Untuk atribut variabelnya ada partikel dan inti atom. Maaf, maksudnya atribut kritis partikel dan inti atom. Untuk atribut variabelnya jumlah partikel, superordinatnya atom, subordinatnya proton dan elektron, sementara untuk ordinatnya partikel di luar inti. Dan ini termasuk jenis konsep abstrak, contohnya proton dan neutron. Dan contohnya elektron. Kemudian ada label selanjutnya teori atom Dalton. Definisi dari teori atom Dalton adalah atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara untuk atribut kritisnya, partikel kecil tidak dapat dibagi lagi. Untuk atribut variabel ukuran, superordinatnya atom, subordinatnya tidak ada, ordinatnya tidak ada, dan ini termasuk konsep berdasarkan abstrak. Maksud saya konsep abstrak. Dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudari Dina. Label yang selanjutnya adalah radioaktivitas. Radioaktivitas memiliki definisi pancaran spontan partikel atau radiasi. Atribut kritisnya adalah memancarkan radiasi. Atribut variabel radioaktivitas yaitu partikel yang dipancarkan. Superordinat radioaktivitas adalah atom. Subordinat radioaktivitas adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ordinat radioaktivitas adalah reaksi inti. Lalu jenis konsep dari radioaktivitas yaitu konsep menyatakan proses. Selanjutnya, salah satu contoh dari radioaktivitas adalah peluruhan thorium 23290. Sedangkan non-contohnya adalah pembentukan senyawa organik. Selanjutnya, sinar alfa. Sinar alfa definisinya yaitu sinar yang terdiri dari partikel positif. Atribut kritis sinar alfa adalah muatan positif. Atribut variabelnya jumlah muatan dan massa. Superordinatnya adalah radioaktivitas. Subordinatnya yaitu partikel alfa. Ordinat dari sinar alfa adalah sinar beta dan sinar gamma. Jenis konsep sinar alfa adalah konsep menyatakan proses. Salah satu contoh dari sinar alfa yaitu neutron 15,7 ditambah proton 11 menjadi karbon 12,6 ditambah alfa 42. Sedangkan non-contohnya adalah boron 12,5 menjadi karbon 12,6 ditambah beta 0-1. Selanjutnya, sinar beta. Sinar beta memiliki definisi sinar yang terdiri dari partikel negatif. Atribut kritisnya adalah muatan negatif. Atribut variabel dari sinar beta adalah jumlah muatan dan massa. Lalu, superordinat sinar beta adalah radioaktivitas. Subordinat sinar beta adalah partikel beta. Ordinat dari sinar beta adalah sinar alfa dan sinar gamma. Jenis konsep dari sinar beta ini adalah konsep menyatakan proses. Lalu, contoh dari sinar beta yaitu boron 12,5 menjadi karbon 12,6 ditambah beta 0-1. Sedangkan non-contohnya adalah mangan 5525 ditambah neutron 10 menjadi mangan 5625 ditambah gamma 00. Selanjutnya, sinar gamma. Sinar gamma definisinya yaitu foton berenergi tinggi. Atribut kritis sinar gamma tidak bermuatan dan tidak bermassa.
Atribut variabel dari sinar gamma adalah kemampuan daya tembus. Superordinatnya yaitu radioaktivitas. Subordinatnya tidak ada. Ordinatnya yaitu sinar alfa dan sinar beta. Jenis konsep dari sinar gamma adalah konsep menyatakan proses. Salah satu contoh dari sinar gamma yaitu mangan 5525 ditambah neutron 10 menjadi mangan 5625 ditambah gamma 00. Sedangkan non-contoh dari sinar gamma adalah boron 125 menjadi karbon 126 ditambah beta 0-1. Lalu selanjutnya ada ion. Ion memiliki definisi sebuah atom yang memiliki muatan. Atribut kritisnya, muatan tidak sama dengan 0. Atribut variabel ion, jumlah muatan unsur. Superordinat ion adalah materi. Subordinat dari ion adalah ion monoatomik dan ion poliatomik. Ordinat dari ion, molekul, jenis konsep dari ion, konsep abstrak, dan contoh dari ion ada Na+, NH4+, dan Cn-. Sedangkan non-contohnya adalah Na. Lalu tabel konsep selanjutnya adalah nomor massa. Nomor massa memiliki definisi jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom. Atribut kritis nomor massa adalah jumlah proton ditambah neutron sama. Atribut variabelnya adalah jumlah proton dan lambang unsur. Lalu, superordinat dari nomor massa adalah atom, subordinatnya jumlah neutron dan jumlah proton. Lalu, ordinat dari nomor massa adalah nomor atom. Jenis konsep dari nomor massa adalah konsep berdasarkan prinsip. Kemudian, contoh dari nomor massa adalah natrium 2311. Natrium memiliki nomor massa 23, sedangkan non-contoh dari nomor massa ini adalah natrium 2311. Natrium memiliki nomor atom 11. Label konsep yang terakhir ada nomor atom. Nomor atom definisinya yaitu jumlah proton dalam inti setiap proton. Selanjutnya, variabel kritisnya adalah lambang unsur dan jumlah proton. Atribut variabel nomor atom adalah jumlah elektron, jumlah neutron, dan nomor massa. Lalu, superordinat dari nomor atom adalah atom. Subordinat nomor atom adalah jumlah proton dan jumlah elektron. Ordinat dari nomor atom adalah nomor massa. Kemudian, jenis konsep dari nomor atom adalah konsep berdasarkan prinsip. Dan contoh dari nomor atom adalah natrium 2311. Natrium memiliki nomor atom 11. Sedangkan non-contoh dari natrium 2311 sedangkan non-contoh dari nomor atom adalah natrium 2311. Natrium memiliki nomor massa 23. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan mengenai presentasi yang telah disampaikan, silahkan disampaikan di forum diskusi yang telah disediakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.